Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat, nikmat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu KBM, ya, daring atau bersama kami lagi matematika dari tim MGMP Matematika MA HK. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi matematika wajib kelas 11 semester 2 masih tentang turunan. Di sini subbabnya kita memasuki subbab yang keempat, yaitu fungsi naik, fungsi turun, stasioner, ya. Dan yang terakhir nanti ada penerapan turunan, ya. Step by step kita sudah lalui. Baik, pengertian diferensial kita sudah, aturan-aturan dari turunan kita sudah, kemudian contoh-contohnya juga sudah, persamaan garis singgung kurva sudah. Nah, sekarang kita ke fungsi naik, fungsi turun, dan titik serta nilai stasioner, seperti itu ya. Baik, kita pelajari secara singkat ya. Ini saya sudah rangkum semuanya demi kalian untuk memahami secara detail dan ringkas, seperti itu ya. Baik, di sini kita ketahui bahwasanya di sini ada sumbu Y dan sumbu X, ya. Seperti itu ya. Di sini ada sebuah persamaan atau garis, ya. Nah, di sini ada titik penghubung di Y dan di X, Kita ketahui bahwasanya ketika ada yang naik itu adalah garis yang naik adalah fungsi naik, di mana turunan persamaan itu lebih besar daripada 0. Sedangkan fungsi turun, di mana turunan yang pertamanya itu adalah kurang dari 0. Ya, naik juga sama, lebih dari 0. Seperti itu ya. Kita ketahui di sini ada titik stasioner. Nah, ini titik stasioner. Itu berarti titik paling ujung ya. Seperti itu. Di mana fungsi X-nya, turunan fungsi X-nya sama dengan 0 ya. Baik. Kita sebut di sini yang atas adalah titik maksimum dan yang bawah adalah titik minimum. Ya, kita bisa ketahui ya. Oke, apa sih itu stasioner? Titik stasioner atau titik kritis adalah titik di mana fungsi berhenti naik atau berhenti untuk turun. Jadi paling ujung di antara fungsi naik dan paling ujung di antara fungsi yang turun. Seperti itu ya. Ini titik ini adalah titik stasioner. Ya, seperti itu. Baik, langsung kita ke contoh. Titik maksimum dan minimum grafik fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 negatif x pangkat 2 negatif 3x ditambah 6 adalah, nah, keadaan stasioner di sini adalah, ingat, kalau stasioner itu adalah sama dengan 0, turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita turunkan fx-nya yang tadinya 1/3 x pangkat 3 itu menjadi x pangkat 2. Nah, jangan bertanya lagi dari mana. Ya, saya ingatkan terlebih dahulu, cuma satu kali. 3-nya turunkan, 3 dikali 1 dibagi 3 yaitu 1. Koefisiennya 1. X, variabelnya X, pangkatnya yang tadinya 3 dikurangi 1 jadi 2. Dan seterusnya. 2 turunkan jadi 2. Ya, X-nya tetap
pangkatnya berkurang 1. 3x jadi 3. Ya, x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Maka di sini kita belajar lagi kelas 1 atau kelas 10 tentang persamaan kuadrat. Ya, ini jadi persamaan kuadrat. Bahwasannya di sini ketika dikali hasilnya negatif 3, coba dikali hasilnya negatif 3, yaitu 1 dengan negatif 3, atau mungkin negatif 1 dengan positif 3. Tapi kita lihat di sini min 2 atau koefisien x, ya, tanpa ada pangkat, ya, atau mungkin pangkat 1 di sini ya, x-nya min 2. Kita jumlahkan. Ingat, yang min 3 di sini atau konstanta di sini kalikan koefisien di sini, tambahkan. Hasil perkalian dari negatif 3 yaitu 1 dengan negatif 3. Hasil penjumlahan negatif 2 itu adalah positif 1 dengan negatif 3. Nah kan, gimana tadi ada negatif 1 dengan positif 3? Kalau misalkan kita ambilnya yang negatif adalah 1 dan yang positif adalah 3, itu nanti hasil penjumlahannya jadi positif 2. Makanya di sini satunya positif, 3-nya negatif. Ya, biar sinkron kedua-duanya. Seperti itu. Maka didapat di sini x1-nya sama dengan negatif 1. Dari mana negatif 1? Cara cepatnya adalah ketika x plus 1 ini sama dengan 0, berarti satunya pindah ruas saja ke kanan, jadi negatif 1. Atau yang tadinya positif, ubah aja jadi negatif. Ya, x min 3 ubah aja jadi positif. Negatif 3 jadi positif 3. Seperti itu ya. Baik, kita uji atau cek di mana x1-nya negatif 1. Nah, ini ya, fx. X di sini ubah jadi min 1. Nilai fx ini berapa? Ya. Maka daripada itu 1/3 x-nya ubah jadi negatif 1 pangkat 3 dikurangi negatif 1 pangkat 2 negatif 3 x-nya kali min 1 plus 6. Ya. Negatif 1 pangkat 3 karena ganjil, ya, negatif 1 dikali negatif 1 positif. Positif 1 dikali negatif 1 negatif. Ya, berarti ganjil itu negatif, tetap negatif ya. Seperti itu. Jadi di sini negatif 1/3 dikali negatif 1, jadi itu jadi negatif 1/3. Ini genap, ya berarti positif. Karena operasinya negatif berarti negatif 1. Negatif dikali negatif, ya berarti positif 3 plus 6 ya. Jumlah jamleh, ya, seperti kita ketahui, oke. 7 2/3. Kalau misalkan kalian bingung, buat semuanya jadi penyebut 3. 1 jadi 3/3, 3 jadi 9/3, 6 jadi 18/3. Ya, seperti itu ya. Nanti atasnya jumlahkan, ya, bawahnya tetap per 3. Nanti sisanya berapa ya, kalian udah tahu lah itu mah ya. Oke, gimana kalau misalkan x-nya yang 3? Kita coba masukkan 3, x-nya 3, 3, 3. Ternyata hasilnya negatif 3. Nah, ketika x negatif 1, fx-nya itu adalah 7 2/3. Ketika x-nya 3, itu fx-nya negatif 3. Yang ditanyakan titik maksimum dan minimum. Nah, di sini titik maksimumnya negatif 1 dan titik minimumnya 3. Ya. Kenapa disebut titik maksimum? Kita lihat hasilnya ya. 7 2/3 dengan negatif 3 lebih maksimum 7 2/3. Nilai maksimumnya 7 2/3. Ketika titik minimumnya 3, ya berarti nilai maksimumnya negatif 3. Nah, kalau misalkan hasilnya ini adalah yang paling tinggi atau ini yang paling rendah, ya berarti ini adalah yang kebalikannya daripada ini ya. Jadi titik maksimum negatif 1 ya. Ingat, hati-hati. Yang ditanyakan adalah titik maksimum dan minimum.
Ya berarti kalau misalkan hanya ditanyakan titik maksimum dan minimum, itu negatif 1 titik maksimum. Nah ini negatif 1 ini adalah titik maksimum, dibuktikan dengan memasukkan x-nya negatif 1. Dan titik minimumnya itu adalah 3. Ya, dengan memasukkan fx-nya 3. Ya, seperti x-nya 3 ya. Dan di sini 2/3 ini adalah nilainya, nilai maksimum. Beda lagi kalau misalkan pertanyaannya, tentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, itu hati-hati. Ini yang disebut nilai. Ya. Oke, paham ya? Oke. Ini x min 1 dan 3 ini adalah titik stasioner. Ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Interval nilai x agar grafik fungsi fx sama dengan, nah soalnya masih sama nih. Yang ditanyakan interval nilai x. Nah kita ingin tahu x-nya itu berapa aja nih, ya. Kayak gitu. Tadi kan udah kita ketahui bahwasanya negatif 1 dengan 3 ya. Oke, ada sebuah opsi A-nya. Ketika x lebih besar negatif 3, x lebih kecil 1. Nah, kalau misalkan pengen tahu kalian ini itu adalah tanda kecil, kalian tinggal tambah garis di sini sebelumnya itu jadi huruf K kecil. Kalau ini kan kayak baca Quran, X di sini kasih garis seperti huruf B yang terbalik, jadi besar. Ya, X lebih besar dari min 3 dan X lebih kecil dari 1. Ya, dan seterusnya. Oke, ingat turunannya. Kita turunkan dulu. Ya, grafik naik. Nah, interval nilai X agar grafik fungsi bla 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 naik. Hati-hati, di sini ada kata naik. Fungsi naik berarti ya. Kita lihat, kalau naik itu lebih besar dari 0 ya. Tuh, turunannya lebih besar dari 0. Seperti itu. Maka pembuat 0, kita harus pembuat 0. Ya. Atau sama seperti tadi, kita bikin karena kuadrat di sini kita pakainya akar-akar. Maka didapat x1-nya sama dengan negatif 1 dan x2-nya 3. Seperti itu ya. Baik, kita ambil garis. Ya. Oke, di sini ada negatif 1 dan 3. Jangan sampai kebalik nih, ya. Karena negatif 1 itu lebih rendah daripada 3 atau lebih kecil daripada 3, berarti itu di sebelah kiri tempatkannya secara garis ya. Oke, kita cek satu persatu ya. Oke, kita ingin mengecek di tengah-tengah ini dulu nih. Tengah-tengah di sini ada nilai 0. Nah, di sini nilai 0. Kita masukkan. Ingat, jangan yang atas ya, tapi turunannya. Karena kita ingin mencari yang turunan ini. Ya, kita cari turunannya. 0, masukkan 0, masukkan 0. Ternyata 0 kuadrat 0, negatif 2 dikali 0, 0. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0, itu berarti negatif. Ya, itu berarti negatif. Oke. Nah, di sini adalah nilai negatif. Gimana kalau misalkan ingin ngecek yang sebelah kanan 3? Ada 4, ada 5, ada 6, ada 10, terserah kalian mau ngambil x-nya berapa aja, terserah ya. Oke. Di sini 4, yang terdekat dengan 3 saja ya. 4, masukkan 4, x-nya ganti sama 4 kuadrat itu 16. Dikurangi 2 dikali 4 itu 8. 16 dikurangi 8 8 ya. Kurangi 3, 5. 5 itu lebih besar dari sama dengan, lebih besar 0. Itu kan berarti positif ya. Seperti itu ya. Nilainya positif. Berarti di sini positif. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka cek sendiri sama kalian ya. Dan tadi kita mau ngecek min 2 di sini yang terdekat dengan min 1. Itu min 2. Ya. Oke, masukkan min 2 atau substitusikan min 2.
turunan min 2. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2, semuanya X-nya ganti dengan min 2 ya. Oke. Min 2 pangkat 2 itu 4. Karena genap ya, jadi positif 4. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2, 4. Berarti 4 dikurangi 4 ditambah 4, 8. 8 dikurangi 3, 5. Tetap positif. Karena 5 lebih besar dari 0. Ya, ternyata positif. Maka interval nilai X grafik fungsi tersebut naik itu ketika X-nya kurang dari negatif 1. Nah ini, X-nya kurang dari negatif 1 karena naik itu positif. Dan X-nya lebih besar dari 3. Di sini bulatnya tidak tidak penuh ya. Menandakan bahwasanya tidak ada sama dengan. Seperti itu. Ya. X-nya kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih besar dari 3. Seperti itu ya. Baik, nomor 2. Nah, masih sama soalnya, tapi hanya berbeda di naik dan turunnya. Soalnya masih sama, di sini turun dan naiknya, ya. Tuh, ya. Turunannya masih sama, X kuadrat min 2X min 3. Cuman di sini ketika turun itu adalah kurang dari 0. Turunannya kurang dari 0, maka turunan tersebut kurang dari 0. X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 0. Kita bikin pembuat 0 karena untuk mencari akar-akarnya. Karena di sini kuadrat, kita cari akar-akarnya. X plus 1, X min 3. Saya ulangi, kenapa plus 1 dan min 3 di sini? Karena min 3 ini adalah hasil perkalian dari 1 dengan negatif 3. Min 2 di sini adalah hasil penjumlahan 1 dengan negatif 3. Jumlah saja, 1 negatif 3 negatif 2 ya. Jadi X1 di sini min 1 dan X2 di sini 3. Ya. Berubah tanda karena berpindah tempat. Seperti itu ya. Oke, garis bilangan negatif 1 dengan 3. Cek lagi. Ya. Cek lagi. Ternyata tadi sama ya. Ini kan negatif. Hasilnya negatif ya, negatif 3. Itu kurang dari 0. Ya, negatif ya. Oke. Berarti di sini negatif. Di sini positif dan di sini positif. Maka jawabannya kira-kira yang mana? Fungsi turun. Berarti yang negatif. Cari yang negatif di sini. Min 1 dengan 3, antara min 1 dengan 3. Nah, ya. Yaitu ketika X-nya lebih besar negatif 1, lebih besar berarti ke kanan. Dan X-nya lebih kecil dari 3, ke kiri. Nah, berarti ini yang negatif ini. Ya, seperti itu. Itu jawabannya. Oke. Baik. Itulah materi untuk kali ini ya, tentang titik fungsi naik, fungsi turun dan stasioner ya. Dan kalian saya kasih yang terbaik, yang termudah, yang dapat dipahami seperti itu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa mengambil pelajaran yang paling penting. Ya, semoga kalian diberikan kemudahan untuk belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar ya. Jangan patah semangat seperti itu ya. Baik, jangan lupa tes pemahamannya kalian kerjakan ya. Semoga dapat hasil yang maksimal seperti itu ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.